Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Riani dengan NIM 21090060015, Prodi S1 Ilmu Gizi, Fakultas Kesehatan, Universitas Nahdlatul Ulama NTB. Baik, di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Hubungan Pola Makan dan Tingkat Stres dengan Kejadian Dispepsia pada Remaja di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren As-Sulami Langku. Latar belakang, penyakit dispepsia adalah kondisi medis yang ditandai dengan rasa tidak nyaman, nyeri ulu hati, mual, muntah, dan kembung. Dispepsia juga merupakan salah satu masalah kesehatan yang umum terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan ini termasuk penyakit tidak menular, namun akibat dari paparan penyakit tersebut dapat menyebabkan mortalitas yang sangat tinggi. Di masyarakat umum, penyakit dispepsia ini sering disamakan dengan penyakit emah karena memiliki gejala yang mirip. Namun sebenarnya itu tidak tepat karena kata emah sendiri berasal dari bahasa Belanda yang berarti lambung, sedangkan dispepsia berasal dari bahasa Yunani dari dua kata dies yang berarti buruk dan pepti yang berarti pencernaan. Jadi dispepsia itu adalah gangguan pencernaan menurut Fitriana tahun 2018 dalam jurnal Sumarni and Andriani tahun 2019. Kasus dispepsia mencapai 13-40% dari populasi setiap negara di seluruh dunia. Studi tersebut menunjukkan bahwa dispepsia sangat umum di Eropa, Amerika Serikat, dan Oseania. Prevalensinya sangat bervariasi antara 5-43% dan diperkirakan bahwa pada tahun 2020 jika tidak ditangani dengan serius, proporsi kematian akibat penyakit tidak menular seperti dispepsia ini akan terus meningkat menjadi 73% dan proporsi kesakitan menjadi 60% di seluruh dunia. Rumusan masalah. Prevalensi dispepsia di Indonesia itu terus meningkat tanpa disadari. Berbagai studi yang berbasiskan populasi telah dilakukan untuk mengidentifikasi hubungan pola makan dan tingkat stres dengan kejadian dispepsia. Karena tidak disadari, dispepsia ini hampir semua orang mengalami yang namanya dispepsia, apalagi pada usia remaja menuju dewasa. Penyebab dari dispepsia ini salah satunya yaitu pola makan yang tidak teratur dan tingkat stres yang dialami seseorang. Penelitian ini dilakukan untuk meneliti hubungan pola makan dan tingkat stres dengan kejadian dispepsia pada remaja di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren As-Sulami Langku, Desa Langku, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Karena ini sangat penting dilakukan dilihat dari beberapa santri atau siswa yang mengalami pola makan tidak teratur karena stres aturan pondok yang setiap akhir tahun diperketat dan juga karena faktor lingkungan. Tujuan penelitian, di sini ada tujuan umum dan khusus. Tujuannya khusus yaitu untuk mengetahui hubungan pola makan dengan kejadian dispepsia pada remaja di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren As-Sulami Langku. Terus kedua itu untuk mengetahui hubungan tingkat stres dengan kejadian dispepsia pada remaja di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren As-Sulami Langku, dan tujuan umumnya itu untuk mengetahui hubungan pola makan dan tingkat stres dengan kejadian dispepsia pada remaja di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren As-Sulami Langku. Kerangka teori ini, kerangka teorinya pola makan dan tingkat stres itu berkesinambungan dapat menyebabkan dispepsia, di mana pola makannya itu ada jenis makanan, ada frekuensi makan. Terus tingkat stres itu ada 3, stres ringan, stres sedang, stres berat. Dan ada juga faktor pemicu stres seperti faktor fisik, lingkungan, pribadi, kognitif, dan sosial budaya yang bisa mengakibatkan dispepsia. Pola makan terdiri dari frekuensi makan dan jenis makanan yang dikonsumsi untuk menjaga kesehatan tubuh, status nutrisi, mencegah penyakit, atau membantu kesembuhan penyakit. Maka dari itu, pola makan yang tidak teratur dapat berdampak pada pengisian dan pengosongan lambung, menurut Putri et al. Tahun 2022 dalam jurnal Seri et al. Tahun 2023. Frekuensi makan.
Frekuensi makan adalah proses makan yang biasanya dilakukan dengan baik makanan utama dan selingan. Frekuensi makan yang baik yaitu 3 kali sehari atau 3 kali makan utama dan 2 kali makan selingan. Namun frekuensi makan yang kurang baik adalah hanya 2 kali makan utama. Ini menurut Irfan tahun 2019. Lanjut, yang kedua itu jenis makanan, yang dimana jenis makanan itu seperti makanan utama dan selingan adalah 2 kategori utama makan. Sebagai contoh, makanan utama seperti nasi, lauk hewani, protein nabati, sayur, dan buah-buahan. Makanan selingan atau makanan kecil adalah makanan yang bisa dibuat sendiri seperti kue, keripik, dan cemilan lainnya yang memberikan energi pada tubuh. Ini menurut Irfan tahun 2019. Jika jenis makanan yang tidak baik untuk yang bisa menyebabkan dispepsia itu seperti makanan pedas, makanan yang tinggi lemak, alkohol, minuman yang berkafein seperti kopi. Terus selanjutnya itu selain pola makan, faktor penyebab terjadinya dispepsia itu ialah faktor tingkat stres. Di mana tingkat stres dibagi menjadi 3, yaitu stres ringan, sedang, dan tinggi atau berat menurut dampak yang dialaminya. Semakin tinggi tingkat stres akan semakin besar akibat yang dapat ditimbulkan. Seperti stres ringan dapat meningkatkan perhatian seorang terhadap lingkungannya, sedangkan stres sedang hingga berat dapat menyebabkan ketidaknyamanan pada beberapa sistem tubuh seperti pencernaan. Ini menurut Priyoto tahun 2014 dalam jurnal Ashari, Yuniati, and Murti tahun 2021. Stres ringan yaitu stres yang dialami secara teratur dan dapat berlangsung beberapa menit atau jam seperti kemacetan, dimarahi oleh guru, dan banyak tidur. Stres sedang, stres ini berlangsung lebih lama, bisa berlangsung beberapa jam atau bahkan beberapa hari, misalnya mendapatkan konflik yang tidak dapat diselesaikan antar teman, bereaksi berlebihan terhadap situasi yang sulit dan mudah tersinggung. Terus 3 itu stres berat, dan dimana stres berat ini adalah kondisi jangka panjang yang dapat berlangsung dari beberapa minggu hingga beberapa tahun, seperti merasa tidak dapat merasakan perasaan positif, merasa tidak kuat lagi untuk melakukan sesuatu, merasa tidak ada hal yang dapat diharapkan di masa depan, sedih dan tertekan, dan putus asa. Di sini ada faktor pemicu stres. Yang pertama itu faktor fisik yang menggambarkan stres sebagai kerusakan yang dialami tubuh sebagai akibat dari beberapa tantangan yang dihadapinya. Terus yang kedua itu faktor pribadi, yang dimana termasuk perasaan yang dirasakan oleh seseorang seperti kegelisahan, kelelahan, dan kekecewaan. Yang ketiga itu faktor sosial budaya, yang dimana status sosial ekonomi yang sering menyebabkan stres ini yang signifikan bagi remaja dan keluarga seperti kemiskinan. Faktor lingkungan ini adalah banyak hal baik besar maupun kecil yang terjadi pada siswa seperti masalah lingkungan, keluarga, dan sekolah. Terus yang kelima itu faktor kognitif, di mana seseorang melihat peristiwa dalam kehidupan mereka sebagai sesuatu yang berbahaya dan mengancam. Metode penelitian. Yang pertama itu rancangan penelitian, dan metode penelitian yang saya gunakan itu penelitian kuantitatif menggunakan desain cross-seksional. Lokasi dan waktu penelitian itu di Pondok Pesantren Asulami, Desa Langko, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Waktu penelitiannya hanya 1 hari pada bulan Maret tahun 2024. Kerangka konsep pada pola makan dan tingkat stres yang bisa menyebabkan dispepsia. Populasi dan sampel, di mana populasi dalam penelitian ini yaitu saya ambil itu siswa SMA kelas 3 yang mengalami keluhan dispepsia yang bertempat di Pondok Pesantren Asulami Langko sebanyak 60 orang. Sampel dalam penelitian ini jumlah dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Untuk menentukan besar sampel, kita dapat menghitung pakai rumus Lovin sebagai berikut. Di sini ada keterangan rumus N sama dengan N per 1 tambah N dalam kurung D kuadrat. N-nya itu besar sampel,
N besarnya itu besar sampel, N kecil besar populasi, dan D-nya itu tingkat signifikannya, dan sedangkan D-nya itu sama dengan 5% atau dalam kurung 0,05. Berdasarkan rumus di atas, maka dapat dihitung besar sampel dalam penelitian ini dengan hasil sebagai berikut. N sama dengan 60, karena saya pakai 60 populasi, per 1 tambah 60, 5 dalam kurung 5% atau 0,05 kuadrat sama dengan N sama dengan 60 per 1 tambah 60 dalam kurung 0,0025 sama dengan 60 per 1 tambah 0,15 tambah 60 per 1,15, hasilnya 52. Jadi besar sampel pada penelitian ini yang saya gunakan itu sebesar 52 sampel. Rencana anggaran, di sini ada bahan dan agenda penelitian. Perencanaannya itu fotokopi surat izin 1 lembar, pensil 5 liter, alat tulis 53 buah, terus kuesionernya itu 106 lembar, angket 1, nasi tambah air itu 60 bungkus, anggaran untuk tim peneliti itu 1 orang per 2 sama-sama 25.000. Jadi total harga keseluruhannya itu 926,5 ribu. Mungkin hanya ini yang saya dapat sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.